Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadharraun. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini, kita berusaha bagaimana memasukkan nikmat ini ke dalam hati kita dengan secara sadar, supaya kita ini bisa sadar tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berusaha memasukkan kalimat hamdalah tadi ini dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga kita merasa tidak pantas ketika merasakan diri kita ini napa ngarani, tidaklah pantas kita ini menghindar dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian kita berusaha menghindar. Niki nggak pantas krana lek awake dhewe niku bersyukur, maka syukur tadi ini kita pahami bahwa apa yang menjadi ketetapan Allah adalah hal yang terbaik karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang menjadikan kita ini mudah berjalan menuju langit, berjalan menuju ketetapan Allah, sehingga nantinya kita bisa melalui jalan yang telah dirintis oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini kita masuk pada bab yang baru, ayat yang ke-94 Quran surat Al-A'raf. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus, fi qaryatin, di dalam negeri atau daerah, min nabiyyin, dari seorang nabi, illa, kecuali akhadna, kami mengambil atau menjadikan, ahlaha, penduduknya, bil ba'sa iwadh-dharra, dengan kesempitan dan kemalangan, la'allahum yadharraun, agar mereka ini tunduk. Hadirin yang dirahmati Allah,
bab ini Masya Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh kehidupan orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan orang-orang yang mempunyai napa jenenge niku gedung-gedung bertingkat, bukan orang yang mempunyai napa jenenge perhiasan yang menor, perhiasan yang mewah, atau mempunyai napa jenenge perlengkapan yang elit, bukan. Akan tetapi orang-orang yang diridhoi ini adalah orang-orang yang tidak sedikit pun berusaha menikmati tentang masalah dunia. Maka wama arsalna, dan tidaklah kami mengutus. Wama arsalna fi qaryatin, tidaklah kami mengutus ke dalam satu tempat, satu daerah, min nabiyin, dari seorang nabi, illa kecuali akhotna, kami akan mengambil atau menjadikan ahlaha bil ba'sa iwadharra, penduduknya niki akan dijadikan nopo kesempitan dan kemalangan, akan dijadikan penduduknya ini mempunyai kesempitan dan kemalangan, supaya mereka ini tunduk kepada nabi niku wau. Tunduk kepada nabi. Nah, ayat ini mengisyaratkan, mengetengahkan bahwa ketika kita ini tidak mau mengikuti cara nabi, ketika kita ini tidak mau mencontoh carane nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti memberikan kesusahan, kemalangan. Kita akan mengalami musibah, kita akan mengalami kesempitan. Dan ini mulai terjadi sejak zaman Nabi Nuh. Ya, jadi ketika umat ini semua ini nggak mau mengikuti carane Nabi, maka mereka akan ditimpa kemalangan, kesulitan, ba'sa iwadharra, kesempitan dan kemalangan. Maka supaya mereka ini tunduk, supaya mereka ini merendahkan diri. Kenapa? Ketika mereka ini terpaut dengan nopo jenenge yang ada di dunia, maka apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini adalah kesenangan yang ada di dunia ini semuanya menipu. Apapun yang menyenangkan yang ada di dunia ini pasti sifatnya menipu. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi ketika menungso niku wau merasa senang kehidupan dunia itu, senang, waduh senang. Apapun yang ada di dunia itu kita merasa senang, artinya kita ini termasuk orang yang tertipu.
Sehingga para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini, mana ada sahabat yang suka dengan kemewahan? Mana ada sahabat-sahabat yang merasa napa jenenge niku, lek ngarani niku tunduk dengan kemewahan. Bahkan ketika Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang hartanya itu diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kafah, kabehan, semuanya, tidak disisakan sedikit pun, tidak disisakan. Yang disisakan apa? Allah dan Rasulnya, tidak disisakan sedikit sama sekali. Tapi setelah ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala melihat dari perjuangan yang senantiasa membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan Abu Bakar ini orang-orang sing napa lek ngarani, orang-orang sing mempunyai pangkat yang tinggi, jenenge Khalifah pertama Islam. Sopo? Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama. Tapi kalau kita melihat kondisinya, melihat kondisi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ini sama sekali mereka ini tidak senang dalam kehidupan dunia ini. Sehingga beliau ini andai kata, beliau mengatakan di dalam hadis-hadis yang sahih, beliau mengatakan andai kata saya ini tidak pernah dilahirkan di bumi, andai kata saya ini hanya diciptakan sebagai jerami, andai kata saya diciptakan sebagai napa jenenge niku, yang dibakar habis. Dia nggak senang, nggak merasa senang hidup di dunia ini. Kenapa? Karena beliau ini mengetahui apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dan meresap ke dalam hatinya. Ketika Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khotiyah, cinta dunia ini adalah bibit, sumber atau kepala dari segala keburukan, dari segala kejahatan. Sehingga mereka ini sangat takut dengan tipu daya dunia. Sangat takut dengan tipu daya dunia. Nah, itu akan menjadi kebalikan bagi orang Islam, umat Islam akhir zaman ini. Umat Islam akhir zaman seakan-akan mereka melihat sahabat-sahabat itu mempunyai gelar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman bin Affan niki. Terus yang dilihat sahabat-sahabat yang seakan-akan orang-orang kaya. Bagaimana Ustadz saat ini kan kebanyakan, mana ada sahabat yang miskin? Sahabat itu kaya-kaya. Mereka bersedekah 1000 onta. Ya memang.
Karena ketika mereka ini mendapatkan onta 1.000, ya disedekahkan 1.000 itu tidak disisakan, tidak pernah disisakan. Kenapa? Karena di depan pelupuk mata daripada para sahabat itu adalah apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kematian adalah pelajaran terbaik. Jadi hari-hari mereka ini sebentar lagi mati, sebentar lagi mati. Ya kalau nggak nanti siang saya bisa sampai siang, kalau nggak sampai siang, akhirnya apa? Yang dikhawatirkan bahwa ketika saya berpegang kepada harta, saya mempunyai harta, apa nanti pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya ini. Sehingga di dalam kitab Fadilah Sodako ada seorang napa jenenge penebang kayu, seorang penebang kayu yang napa jenenge meninggal. Penebang kayu yang melihat napa jenenge takziah temannya yang meninggal. Temannya meninggal hanya mempunyai sebuah kapak. Maka ketika mereka takziah, kemudian seorang penebang kayu tadi ini sebuah cincinnya jatuh di lubang tempat kuburnya, di liang lahatnya itu. Karena begitu tergesa-gesa, maka nggak sempat diambil. Nah, ketika takziah selesai, orang-orang pada pulang, maka dia berusaha untuk mengambil cincin itu kembali. Ketika dikais-kais gini, akhirnya terbentuk satu lubang, dan di sana terlihat temannya ini sedang duduk berhadapan dengan malaikat Mungkar dan Nakir, menanyakan tentang harta yang dimilikinya. Padahal orang yang mati ini, jenazah ini, sahabatnya ini adalah penebang kayu yang paling miskin. Penebang kayu miskin yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta selain kapak itu. Masya Allah. Nah, satu kapak itu ditanya, proses pertanyaan itu, dari mana kapakmu, asalnya dari mana, harta yang kamu pakai itu apa, yang kamu pergunakan untuk membeli itu dari mana. Dan proses pertanyaan itu banyak sekali, sehingga pertanyaan itu sampai 40 hari. Sampai 40 hari penebang kayu temannya tadi ini mengintip pertanyaan. Kenapa jenenge istilahnya tiarap nginceng pertanyaan ini. Mungkar Nakir itu dia tidak terasa sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 40 hari. Nah ini harta ini hanya kapak, kapak. Bagaimana kalau harta ini nopo jenengi berbagai macam harta. Ini yang ada di dalam diri sahabat ini, yang kekhawatirannya. Apa yang kekhawatirannya nanti ketika ada pertanyaan dari malaikat
ketika saya dikubur. Sehingga Rasulullah SAW ini tidak berani pulang, tidak akan pulang ketika masih ada sisa harta, sisa emas, sisa apa yang masih belum dikeluarkan untuk sedekah. Ini contoh dari kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Maka wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Dan tidaklah kami mengutus di dalam satu tempat, satu daerah, satu qarya seorang min nabiyyin, dari seorang nabi, kecuali kami menjadikan penduduknya illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Kami jadikan penduduknya ini sempit dan kesempitan dan kemalangan. La'allahum yadharraun, supaya mereka ini tunduk. Maksud tunduk ini bagaimana? Ya tunduk kepada ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah, tunduk kepada Allah ini ketika manusia ini berpaling dari kehidupan yang menipu. Jadi sesuai dengan apa yang kita kaji di ayat sebelumnya, bahwa bagaimana mungkin orang yang berjalan ke langit bersamaan dengan berjalan ke dunia. Nggak mungkin. Kalau berjalan ke langit ya berjalan ke atas, kalau berjalan ke dunia ya berjalan ke bawah. Itu kalau berjalan ke barat tidak mungkin bersamaan dengan berjalan ke timur. Nah ini Sa'al wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadharraun. Monggo dibaca, dihafalkan. Bismillah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah.